warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marsha Aleta dari kelompok 8 dengan rekan saya Nabila Rahma dan Muhammad Syariful Mahya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur. Sifat-sifat periodik unsur. Pengelompokan unsur dalam sistem periodik modern menghasilkan golongan yang memuat unsur-unsur dengan sifat yang mirip, serta periode di mana terjadi pengulangan sifat secara berkala atau periodik. Beberapa sifat periodik. Yang pertama ada jari-jari atom, kedua energi ionisasi, ketiga afinitas elektron, keempat keelektronegatifan, kelima sifat logam dan non-logam, yang keenam kereaktifan. Jari-jari atom sama halnya dengan jari-jari lingkaran yang selama ini kita pelajari dalam matematika. Sifat periodik unsur yang satu ini merupakan jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya. Jari-jari atom memiliki kecenderungan sebagai berikut. A. Dalam golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. B. Dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil dikarenakan muatan inti atom semakin banyak namun jumlah kulit tetap. C. Jari-jari ion positif atau biasa kita sebut kation lebih kecil daripada atom netralnya. D. Jari-jari ion negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Sama halnya dengan jari-jari atom, sifat keperiodikan unsur yang satu ini juga memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Yang kedua, dalam satu periode, energi ionisasi unsur bertambah dari kiri ke kanan karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Namun, kecenderungan tersebut tidak berlaku pada unsur periode 3 seperti Mg, magnesium, Ai, aluminium, P, fosfor, dan S, sulfur atau belerang. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron, sama halnya dengan sifat-sifat periodik unsur di atas. Afinitas elektron juga memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron dilengkapi berkurang sehingga afinitas berkurang. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang bertambah sehingga afinitas bertambah. Elektronegatifan. Elektronegatifan merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dan menarik elektron daripada atom yang lain. Yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifan cenderung semakin berkurang. Yang kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifanya cenderung semakin bertambah. Sifat logam dan non-logam. Sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Berdasarkan sifatnya, dalam sifat keperiodikan unsur atau atom dapat dibagi menjadi 3, yaitu unsur logam dan non-logam serta metaloid. Berikut tabel sifat dari unsur logam, non-logam, dan metaloid. Logam, konduktor panas dan listrik yang baik, dapat ditempa dan duktil, titik leleh relatif tinggi. Non-logam, non-konduktor panas dan listrik, tidak dapat ditempa dan rapuh atau getas, kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar. Metaloid memiliki sifat logam dan non-logam, lebih jauh daripada logam dan kurang rapuh dari non-logam, umumnya bersifat semi konduktor terhadap listrik. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berkaitan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron.
bersifat logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan makin reaktif. Sedangkan unsur bersifat non-logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan